Pernah kepikiran gak sih, kalau untuk jadi trader yang super untung, kita itu justru harus jadi ngebosenin? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah paradoks yang kedengerannya aneh banget, tapi justru ini kunci kesuksesan trading. Yuk, kita mulai. Kutipan ini mungkin kalian sering denger ya, trading yang baik itu membosankan. Tapi apa sih artinya? Apa kita cuma disuruh pasrah aja gitu sama rasa jenuh? Ternyata ada dua jenis kebosanan dalam trading, dan cuma satu yang bakal bikin kita untung. Nah, ini dia bedanya. Di sebelah kiri, ini nih kebosanan yang salah. Rasa gatel pengen terus-terusan trading yang muncul karena kita nggak sabaran. Ini tuh jebakan. Nah, yang di kanan ini kebosanan yang benar. Sebuah ketenangan yang muncul karena kita udah percaya 100% sama proses kita yang udah terbukti. Ini bukan soal nahan diri, tapi soal mencapai level eksekusi yang jauh lebih tinggi. Terus, dari mana datangnya kebosanan yang salah tadi? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Rintangan terbesar dalam sistem trading kita itu bukan pasar loh, tapi sesuatu yang jauh lebih dekat sama kita. Ini nih poin yang harus benar-benar kita renungin. Mau pakai sistem trading secanggih apapun, risiko terbesarnya itu sebenarnya bukan harga yang gerak liar, tapi orang yang ngeklik mouse-nya. Iya, kita sendiri. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar sama diri sendiri. Ada nggak sih dari tindakan-tindakan yang kelihatannya niatnya baik ini, yang kok rasanya gue banget ya? Hayo ngaku, kita semua pasti pernah kan? Mungkin ngelanggar aturan cuma buat ngehindarin satu rugi kecil, atau buka posisi balas dendam abis kalah. Mungkin kita jadi ragu-ragu pas sinyal bagus muncul, gara-gara trauma trading sebelumnya. Atau yang paling sering nih, coba benerin sistem gara-gara rugi beberapa kali, atau panik close position karena lihat omongan orang di media sosial. Semua ini rasanya kayak langkah yang benar, padahal kita lagi nyabotase diri sendiri. Nah, ini dia jebakannya. Semua tindakan tadi itu rasanya produktif. Kita mikir, oh gue lagi ngebantuin diri sendiri nih, lagi belajar dari kesalahan. Padahal kenyataannya, justru semua tindakan tambahan yang gak perlu ini yang ngehalangin sistem kita buat kerja secara akurat dan konsisten dalam jangka panjang. Oke, kalau kita masalahnya, berarti kita juga solusinya kan? Kuncinya ada di satu kalimat yang sering banget kita dengar, tapi mungkin jarang benar-benar kita pahami artinya. Fokus pada proses. Yuk kita bedah, apa sih maksudnya ini? Jadi, ini dia nih poin utamanya. Kata fokus itu sering kita artikan sebagai usaha lebih keras. Padahal makna sebenarnya tuh kebalikannya. Fokus pada proses itu artinya buang semua yang lain. Bukan nambahin, tapi justru ngurangin. Ini loh maksudnya, buang semua yang lain dalam prakteknya. Lupain soal pasar mau kemana ya, lupain soal aduh gue harus menang kali ini, apalagi mikirin gue gak boleh rugi lagi. Lupain P&L kita sekarang, yang sisa cuma dua tugas simple ini aja, periksa sinyal dan eksekusi sesuai aturan. Udah titik. Coba deh, jadiin ini mantra kalian. Apa yang harus dilakuin itu udah ditentuin sama sistem. Tugas kita cuma satu, buang semua yang lain. Ini jalan satu-satunya menuju eksekusi yang konsisten. Dan pas kalian berhasil ngelakuin ini, ada sesuatu yang luar biasa bakal terjadi. Pendekatan yang ngebosenin ini justru ngasih hadiah terbesar dalam trading. Kebebasan yang sesungguhnya. Saat kita berhasil buang semua yang nggak penting, semua kekhawatiran, semua analisis lebay, semua tindakan impulsif, pekerjaan trading kita tiba-tiba jadi simpel banget. Stresnya hilang, kerumitannya hilang. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Semakin Anda membaik dalam trading, semakin sedikit yang harus dilakukan. Keren kan? Jadi jago trading itu bukan berarti makin sibuk, tapi justru makin sadar betapa sedikitnya yang sebenarnya perlu kita kerjain. Jadi ini dia tujuan akhirnya teman-teman. Tugas kita itu bukan jadi manajer yang emosional buat setiap trade. Anggap aja kita ini kayak komponen presisi dalam sebuah mesin. Tugas kita cuma berfungsi dengan akurat sebagai bagian dari sistem, tanpa melibatkan perasaan kita sama sekali. Nah, sebagai penutup, coba kita renungin pertanyaan ini deh. Nggak cuma di trading, tapi di area lain hidup kita. Kira-kira, pencapaian luar biasa apa ya yang bisa kita raih kalau kita benar-benar ngerapin ide buang semua hal yang lain ini? Coba dipikirin. Makasih banyak udah nyimak.